Hakikat negara dipandang sebagai alat untuk mengatur kehidupan bersama demi ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ridho Ar-Rahman Rohim selaku moderator. Saya Helisa Amelia Putri. Saya Muhammad Engga Firdaus. Saya Regita Intan Permata. Saya Nur Sahi. Judul materi dari kelompok kami yaitu Hakikat Negara dan Hak Asasi Manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Materi pertama yaitu definisi hakikat negara dan hak asasi manusia yang akan dibacakan oleh Helisa. Definisi hakikat negara. Hakikat negara dengan ini dimaksudkan sebagai suatu penggambaran tentang sifat daripada negara. Negara sebagai wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri. Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Maka dari itu, penggambaran tentang hakikat negara ini mesti ada hubungannya dengan tujuan negara. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah hak kodrati atau hak dasar yang dimiliki seorang yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir. Dalam UU nomor 39 tahun 1999 pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya materi bidang yang mencakup hak asasi manusia yang akan dibacakan oleh Rengga. Bidang yang mencakup hak asasi manusia diantaranya yang pertama yaitu adalah hak asasi pribadi. Diantaranya itu adalah kebebasan beragama, berpendapat dan bergerak. Hak asasi pribadi adalah hak yang fundamental yang melekat pada setiap individu untuk menjalani kehidupan yang bebas, bermartabat dan tanpa campur tangan sewenang-wenang dari pihak lain. Yang kedua itu adalah hak asasi ekonomi yang mencakup hak memiliki, hak manfaat, hak menjual dan membeli. Hak ini adalah hak yang mendasar memungkinkan setiap individu untuk bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan ekonominya, termasuk hak atas pekerjaan yang layak. Yang ketiga itu adalah hak asasi sosial dan kebudayaan yang mencakup antara lain adalah mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan. Hak asasi sosial dan kebudayaan adalah jenis hak asasi manusia yang menjamin kondisi sosial dan budaya esensial yang dibutuhkan untuk hidup bermartabat, termasuk hak atas pangan, rumah, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, pekerjaan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, seni, dan kepercayaan. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara hakikat negara dalam Pancasila dalam Undang-Undang 1945 yang akan dibacakan oleh Nur Sahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahi. Kali ini saya akan membahas hakikat negara dalam Pancasila. Hakikat negara dalam Pancasila merupakan dasar filosofis dan nilai ideal yang menjiwai kehidupan bernegara, meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi pedoman moral dan tujuan utama penyelenggaraan negara Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai landasan konstitusional dan hukum yang menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam aturan, struktur keternegaraan, serta hak dan kewajiban warga negara. Dengan demikian, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang akan dibacakan oleh Regita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Intan Permata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang hubungan hak asasi manusia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar filosofis negara yang menjiwai pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berperan sebagai landasan yuridis yang mengatur serta menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, khususnya pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi pedoman moral dalam perumusan pasal-pasal hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat saling melengkapi. Pancasila memberikan arah serta nilai-nilai dasar, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kepastian hukum agar hak asasi manusia dapat dilindungi, dihormati, dan ditegakkan secara adil. Perkenalkan, nama saya Ika Rahman. Kami ingin mewawancarai kepada abang mengenai tentang hakikat negara dan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kami akan mewawancarai abang mengenai hakikat negara dan hak asasi manusia. Bagaimana pendapat abang itu dalam penerapan kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya yang pertama itu menghormati hak orang lain. Kemudian yang kedua, menjunjung hak hidup dan rasa aman. Kemudian yang ketiga, menghargai hak berpendapat dan berekspresi. Dan yang kemudian yang keempat, menemukan sikap solidaritas. Menurut saya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya abang. Ya, sama-sama. Ya. Kesimpulan dari materi kami yaitu negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang melindungi hak asasi manusia. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan pasal 28A dan 28J Undang-Undang 1945 menjamin hak asasi manusia seperti hak hidup, hak bebas berpendapat, dan hak kesetaraan. Sekian materi kelompok dari kami. Saya Ridho Arhamanturrahim selaku moderator, mewakili seluruh anggota kelompok. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.